Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Saya akan melanjutkan eh, terkait dengan bagaimana pembuatan program tahunan pengawas sekolah. Dalam hal ini, saya mencoba untuk menjelaskan secara detail. Harapannya kita nanti bisa mendapatkan tambahan wawasan baru, mungkin nanti bisa kita istilahnya diskusi melalui di channel ini. Dan ini kan banyak program-program yang mungkin sekarang harus ada perubahan-perubahan di dalam kegiatan kepengawasan, mengingat di Kementerian Pendidikan sendiri banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang harus diikuti oleh semua lini, ya, dari tingkatan guru atau dari wali murid, siswa, guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan bagi kita sebagai pengawas dalam melakukan pembinaan sekolah atau pengawasan sekolah. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai agar kita sama-sama mendapatkan penjelasan yang sama. Nanti kita sama-sama bisa diskusikan bersama agar mendapatkan program yang terbaik. Dan dengan belajar seperti ini kita akan mendapatkan wawasan banyak, tentunya seperti itu. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, supaya mendapatkan notifikasi berikutnya. Nah, ini akan berlanjut mulai dari penyusunan program sampai membuat laporan, semua nanti akan kita videokan dan kita perlu diskusi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, karena ini masukan dari semua pengawas-pengawas yang hebat, yang benar-benar mau bergerak, mau kreatif untuk membangun pendidikan kita ini. Karena itu sekali lagi, bagi yang subscribe-nya kok masih berwarna merah, di bawah video ini kok masih merah, silahkan klik subscribe, kemudian like dan lonceng. Baik, saya akan melanjutkan. Kemarin sudah kita buat sampai di halaman berapa kemarin ya? Kita sudah membuat daftar isi sebagian, ya kan? Nah, kemarin di landasan hukum. Nah ya, di landasan hukum ini perlu nanti teman-teman juga harus menyiapkan ada peraturan ya PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Karena ini tuntutan kita akan melakukan pengawasan kinerjanya guru dan kepala sekolah. Maka di sini juga ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengawas, seperti itu. Kemudian ada juga perubahan ini peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian ada perubahan di tahun 2013 yaitu nomor 32 tentang perubahan pertama. Kemudian di tahun 2015 ada perubahan kedua. Nah, ini juga harus diikuti, ada aturan-aturan yang ada perubahan. Kita itu harus perubahan itu sebuah keniscayaan, kita harus ikuti itu ya. Kita nggak bisa ngotot harus ngikutin menurut kita, itu tidak bisa. Kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Kemudian juga perlu dibuat nanti Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di sini ada aturannya juga. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa kepala sekolah harus mengajar, karena sudah ada aturannya seperti itu. Kemudian Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Di sini juga harus menjadi bagian kepengawasan kita. Nanti guru itu harus mengerjakan apa. Kalau sekarang kan ada yang ketentuannya, misalkan dia tidak memenuhi 24 jam, dia hanya boleh mengajar di sekolah lain itu maksimalnya hanya 6 jam. Kemudian dia boleh mendapatkan tugas tambahan yang mendapat ekuivalen dengan jam, misalkan wali kelas ataupun menjadi pembina OSIS dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus menjadi perhitungan kita semua supaya menentukan bahwa nanti ketika melakukan penilaian kinerja guru, ketentuan 24 jam itu kita harus tahu. Jangan sampai malah nanti kita nggak tahu ya. Seperti itu. Kemudian visi, misi, dan tujuan saya buat seperti ini. Nah, itu nanti opsional aja, masing-masing sekolah, masing-masing pengawas tentunya beda-beda. Tujuan kita buat seperti ini. Mungkin kalau urutannya udah saya rapikan biar waktunya tidak terlalu panjang nanti.
Kemudian sasaran dan strategi. Di sini sasaran pengawasan berdasarkan SK pembagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang terdiri dari 8 sekolah. Saya ini biasanya 10 sekolah, 12 sekolah, ini sekarang hanya 8 sekolah karena adanya penambahan pengawas baru. Kemudian sasaran program tahunan diantaranya adalah pembinaan guru, pemantauan dan penilaian kinerja untuk yang di akademik, kemudian yang termasuk bimblat untuk guru, kemudian untuk manajerialnya adalah pembinaan kepala sekolah, pemantauan SNP, penilaian kinerja, pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah. Nah, adapun indikator keterlaksanaan masing-masing itu di sini. Nanti indikatornya apa, kemudian targetnya apa, waktunya kapan. Nah, ini kita buat ini namanya sasaran ya. Sasaran pembinaan guru itu tersusunnya program pembinaan guru. Nanti apa saja yang harus dilakukan pembinaan, kita buatkan programnya. Nanti di bawah ya kita akan membuat tabel ya, tabel terkait apa yang akan dilakukan, kemudian targetnya apa, ya toh, pelaksananya bagaimana, itu nanti akan kita lihat supaya bisa dievaluasi pada akhir tahun. Nah, kemudian ini sudah saya buat seperti ini. Nanti teman-teman di sini ada pemantauan. Nah, di sini nanti yang akan ada sedikit kita harus kuasai bahwa tersusunnya program pemantauan SNP ya. Pemantauan SNP itu sekarang ini kan berbeda dengan juknisnya, instrumen akreditasinya ya. Itu sekarang kan ada perubahan dengan IASP yang baru. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan, walaupun di sini memang sudah ada pemantauan pelaksanaan SNP dan 8 standar itu, dan kita sudah melihat di dalam penyusunan IASP itu sebenarnya sudah ada jaring-jaring. Ketika melakukan 4 itu dia akan tersebar dalam 8 standar. Nah, kita harus tahu itu. Nah, ini kalau yang kita tidak tahu nanti akan kebingungan kita mencari ini standar apa, akan kebingungan betul ya. Karena itu juga perlu ketika membuat IASP di sana ada yaitu kajian akademisnya terkait dengan dia akan lari kemana terkait dengan empat hal yang dinilai dalam akreditasi itu, tapi sebenarnya itu sudah tersebar dalam 8 standar ya. Kemudian penilaian kerja guru. Nah, ini juga demikian, kita harus tahu program penilaian kerja guru itu apa, bagaimana caranya. Nah, ini banyak terjadi penilaian kerja guru itu dilakukan oleh pengawas. Nah, ini penilaian kerja guru itu kita tidak melakukan penilaian kinerja gurunya, tapi kita melakukan supervisi atau melakukan validasi pelaksanaan penilaian kerja guru di sekolah itu ya. Jadi kalau pengawas itu tidak boleh melakukan penilaian kerja guru, itu tidak boleh ya, kecuali dia melakukan penilaian guru tapi dia posisinya sebagai kepala sekolah, itu memang tugasnya pengawas ya. Tapi kalau penilaian kerja guru itu tugasnya kepala sekolah, bukan tugasnya pengawas. Tapi kalau kita melakukan pembinaan guru melalui supervisi kelas dan itu tugas, tapi bukan penilaian kinerja, lain ceritanya ya, seperti itu. Kemudian pembimbingan dan pelatihan guru. Nah, ini kita harus melaksanakan selama 1 tahun itu minimal 6 kali kegiatan bimblat yang harus dilakukan di KKG atau MGMP. Nanti silahkan ini juga dirancang ya, seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga sudah kita susun seperti ini. Nah, nanti apa saja yang dilakukan. Nah, kalau sekarang ini pembimbingan untuk penyusunan program di sini menyusun program pembinaan kepala sekolah, melaksanakan pembinaan kepala sekolah. Nah, ketika kita melakukan pembimbingan ini, di sini kepala sekolah ini sekarang harus membuat rencana kerja tahunan kepala sekolah itu harus sesuai dengan akreditasi yang akan diambil. Karena kalau enggak nanti kita melakukan pembinaan tapi kurang bermanfaat bagi kepala sekolah. Jadi sekali berjalan itu bermanfaat untuk kinerja dia, yaitu sekarang ada 10 ya. 10 tugas yang akan dinilai oleh dalam akreditasi. Jadi kepala sekolah harus masukkan semua program-program itu di dalam RKT-nya. Sehingga kalau yang selama ini kita mau hanya sekedar copy paste itu ya saya yakin akan kebingungan karena ketika nanti dinilai selalu tidak ditemukan program-programnya. Ini nanti akan bermasalah. Nah, mari teman-teman pengawas harus tahu itu 10 kegiatan yang harus dilakukan atau yang harus disiapkan oleh kepala sekolah itu harus masuk di dalam program tahunannya dan seterusnya. Inilah program-program yang harus dilakukan pengawas pada pembinaan pada kepala sekolah. Jadi pengawas itu sebenarnya mendampingi
kepala sekolah mendampingi guru agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Intinya seperti itu ya. Karena itu kita juga harus menguasai berbagai macam, memang tentunya seperti itulah kompetensi pengawas yang diharapkan lebih ya daripada kompetensinya guru dan kepala sekolah. Nah, di sini strategi pengawasannya, memantau dan seterusnya ini sudah kita lihat, kita siapkan, ya toh. Kemudian alur kegiatannya seperti apa, dan kita buat seperti ini. Kemudian ruang lingkup kepengawasan, bidang akademik, pembinaan guru itu seperti apa yang dilakukan, pemantauan dan seterusnya ya. Ini kalau ini yang nanti dilakukan oleh pengawas ya. Kemudian tujuan dan manfaat program pengawasan, ini juga apa saja ini silahkan, kalau ini nanti mungkin sangat situasional masing-masing. Nah, ini perlu saya tambahkan di sini teman-teman bahwa di tabel. Nah, kita harus membuat tabel. Ini nanti tabel supaya kita membuat tabelnya itu urutannya sama ya. Di dalam satu tabel nanti bisa mendapatkan kita secara otomatis ya. Caranya diklik di sini ya, diklik di sini. Nah, di sini diklik di reference. Kemudian di sini ada insert caption ya. Di sini diklik gitu. Nah, di sini kita pilih di sini new label. Jadi sih perlu di sini misalkan tabel. Kita tulis tabel ya. Tabel. Oke, ini. Nah, sekarang ini tabel 1. Nah, tabel 1 itu kita buat misalkan apa ini? Tabel 1 ini. Tabel 1 itu kita oke dulu deh ya. Kita lihat di sini tabel 1 kita isi ini ya, misalkan ya, tapi ini akan menjadi tabel nanti ya. Kita buat di sini, oke. Kemudian titik 2, oke. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini kita hapus dulu ya. Tabel ini akan menjadi nanti akan berurut sendiri. Ya, tabel indikator keterlaksanaan sasaran bidang akademik misalkan seperti itu. Ini kita buat 9, 10 ya, 12 lah ya, sama dengan itu. Oke, misalkan itu. Nah, kemudian kita akan membuat tabel yang berikutnya. Ini kan tabel yang pertama ya. Kemudian tabel yang kedua ini juga akan kita buat gini, akan kebuat yang nanti agar berurut. Kita seperti tadi referen, kemudian tabel, kemudian titik 2, kemudian langsung spasi, kemudian dipastekan kalau sudah ada, kalau enggak diketik saja. Oke. Nah, yang ini kita hapus supaya urut. Nah, ini kenapa? Ini akan menjadi berurut secara sendiri nanti seperti ini ya. Akan berurut sendiri. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini tabel ini nanti akan tabel sampai tabel 100, kita nggak nyari satu persatu, tidak. Dia otomatis akan membuat sendiri seperti ini ya, akan membuat sendiri. Kemudian di bawah ada gambar. Ada nggak gambar yang lain? Kalau mungkin ada gambar yang lain, ini juga kita buat. Ini kita buat dalam bentuk gambar nanti ya. Kita buat dulu di reference, kemudian insert caption, kemudian di sini new label lagi gambar misalkan ya. Gambar. Nah, gitu. Oke. Jadi gambar 1.2 spasi paste. Nah, seperti ini gambar 1 itu. Ini nanti dia akan berurut secara sendiri. Jadi kita nggak perlu membuat satu persatu. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga ketika nanti kita di dalam daftar tabel ya, di dalam daftar tabel itu akan kita buat seperti yang kita buat dalam daftar isi. Contohnya ini yang kemarin saya sudah janjikan untuk daftar isi, kita akan perbaharui ya, kita coba diperkecil saja. Di sini klik kanan bisa namanya update. Di sini perlu namanya update ya. Update file, kita klik di situ. Di sini update back number only atau update entry table. Karena kita pilih yang ini karena sudah ada tambahan halaman ya. Kita klik di sini. Maka dia akan tambah seperti ini. Nih, sudah ada sampai halaman 12 ya, seperti itu. Nah, ini yang nanti akan kita coba pada teman-teman, kita ya sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kemudian tabel. Nah, tabel juga sama pada prinsipnya. Tadi halaman daftar isi di sana
Kita coba ke daftar tabel. Nah, daftar tabel itu pada prinsipnya juga sama dengan kayak yang tadi ya. Kita juga bisa referen, kemudian di sini insert table di sini ya. Yang table mana? Gambar teks yang table. Pilih yang table. Nah, ini oke. Nah, dia akan seperti ini. Dia tabel 1 indikator tadi di halaman berapa ini otomatis ya. Strategi pengawasan ini tabel 3 ini otomatis ya. Ini nanti akan otomatis seperti ini. Sehingga kita nggak membuat satu persatu. Ini daftar tabel. Daftar gambar juga akan sama ya. Daftar gambar pun juga akan sama seperti itu. Kalau kita lihat, misalkan kita membuat daftar gambar. Kita lihat ya, daftar gambar. Oke. Nah, ini misalkan di sini kita buat daftar gambar ya, daftar gambar. Nah, tadi kita sudah punya satu. Silakan di insert sini ya. Kemudian pilih yang gambar di sini ya, udah gambar satu, oke. Nah, ada satu tadi alur kegiatan di halaman sekian, ada satu, ya kan? Jadi kita nggak mencari satu-satu, mumet juga kalau sepanjang, apalagi nanti ini bisa sampai 200 halaman ya. Jadi ini cara membuat daftar tabel, daftar gambar, daftar isi secara otomatis. Jadi kita nggak satu persatu. Ya, itu. Jadi ini kita akan coba nanti kita sampai menjadi benar-benar program tahunan yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya ya, kita semua ya, termasuk saya sendiri begitu ya. Ini banyak ya, ini termasuk yang dari Pak Wahyan. Sudah banyak memberikan materi ya seperti ini. Program tahunan Pak Wahyan itu sangat bagus sekali ya, Pak Wahyan Swira ya, ada ketua APSI dari Bali. Di sana sudah banyak ya memberikan berbagilah ya pada kita semuanya. Banyak dan menurut saya sangat lengkap sekali ya. Gitu. Ini apalagi yang ini harus dihapus ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gitu kira-kira untuk sementara ini. Jadi kita membuat ruang lingkupnya apa saja yang harus dilakukan itu harus dirinci ya, apa saja ini, sehingga 1 tahun itu kita tahu pekerjaannya ya. Ini jangan sampai kita sudah berjalan kita nggak ngerti program karena kita hanya ngopi dari orang terus kemudian di copy paste kemudian diganti tahun atau mungkin. Nah, itu menurut saya kita juga boleh sih, tidak ada masalah seperti itu, tapi kita harus pahami konsep isinya apa, yang harus dilakukan apa, sehingga kita nggak kebingungan di jalan ya. Itu barangkali teman-teman semuanya nanti akan saya lanjutkan di program tahunan yang tahap yang atau bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang ketiga. Karena itu ikuti video ini sampai selesai dan seterusnya sampai nanti menjadi sebuah program dan nanti bisa kita berbagi ya hasilnya. Nanti kan ini mungkin kemungkinan nanti kita mengharapkan teman-teman memberikan masukan ya atau komen kurang apa atau mungkin seperti apa atau usulannya bagaimana, silahkan di komen di YouTube ini. Kemudian nanti kita akan bahas mana yang tepat dan kita akan komunikasikan dengan penilaian kinerjanya, karena penilaian kinerja sudah ditetapkan ya. Ini yang harus ada. Nah, yang saya buat ini sudah sesuai dengan penilaian kinerja. Jadi kalau misalkan ada usulan-usulan ya monggo saja. Kalaupun itu memang nanti bisa lebih baik, kenapa tidak, kan seperti itu. Itu teman-teman semuanya. Sekali lagi bagi yang subscribe-nya masih berwarna merah itu artinya belum subscribe. Subscribe itu gratis ya. Mohon bantu saja klik subscribe, like dan lonceng agar mendapatkan notifikasi di video yang berikutnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.